Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifanda Hermawan, NPI 1111900-198. Saya dari kelompok 6 akan membahas mengatasi dampak krisis air bersih di Surabaya. Air merupakan kebutuhan pokok manusia yang semakin langka. Saat ini, air sudah menjadi komoditi ekonomi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, penyedia air minum bagi masyarakat menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah, daerah maupun kota. Menurut pihak dari PDAM Kota Surabaya, sebagian besar kota Surabaya sudah teraliri air PDAM. Cakupan pelayanan perusahaan daerah itu mencapai 92%. Namun, masih ada pelanggan yang belum tersentuh aliran air bersih tersebut. Jumlahnya mencapai 10.000 pelanggan. Dari data PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, 10.000 pelanggan yang belum menerima pelayanan itu tersebar di sejumlah lokasi. Sejatinya, di kawasan tersebut, PDAM sudah memasang jaringan air. Dari data PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, 10.000 pelanggan yang belum menerima pelayanan itu tersebar di sejumlah lokasi. Sejatinya, di kawasan tersebut, PDAM sudah memasang jaringan air. Pipa setiap mengalirkan air menuju rumah pelanggan. Sayang, ada masalah yang menghambat. Kendala itu disebabkan legalitas lahan. Pihak PDAM belum mendapatkan data jelas siapa pemilik lahan tersebut. Selain persoalan legalitas lahan, pesatnya perkembangan kota menambah jumlah pelanggan yang belum mendapatkan air. Dengan adanya air bersih juga terdapat manfaat yang penting, yaitu 1. Memenuhi kebutuhan ion tubuh. Yang kedua, membantu aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, irigasi pertanian. Yang keempat, menjaga ekologi lingkungan. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Mengetahui bagaimana dampak dari adanya krisis air bersih di Surabaya. 2. Menemukan solusi atas permasalahan pada dampak air bersih. Ketiga, mengetahui akibat dari kebocoran pipa yang disebabkan oleh pembangunan gedung di Surabaya. Manfaat dari penelitian yang saya bahas ini yaitu berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian ini, maka dalam penelitian dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta sebagai sumber informasi serta masukan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam mengatasi dampak krisis air bersih yang terjadi di kota Surabaya. Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat yang dapat kita lihat, yaitu manfaat teoritis. Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Dapat digunakan sebagai bahan kajian pengembangan ilmu administrasi publik tentang mengatasi dampak krisis air bersih di kota Surabaya. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi yang berhubungan dengan mengatasi dampak krisis air bersih di kota Surabaya. Yang kedua, praktis sebagai bahan pertimbangan suatu perusahaan atau instansi untuk memberikan manfaat dan berguna bagi pemerintahan kota Surabaya dalam implementasi program PDAM untuk kedepannya. Di sini kami juga menggunakan beberapa metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif untuk mengenali dan menjelaskan secara akurat situasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Metode analisis yang dilakukan akan terdiri dari beberapa tahapan, antara lain meneliti literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, memperoleh data yang akurat dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber media yang dapat dipercaya, dan menganalisis data yang terkumpul. Setelah mengambil data, analisis data secara cermat dengan meninjau dan membandingkan semua data yang ada dari berbagai sumber sehingga data yang diambil valid.
Kedua, fokus penelitian. Fokus penelitian kualitatif ini adalah bagaimana mengatasi dampak krisis air minum di Surabaya. Tentu di balik masalah krisis air yang kerap melanda kota Surabaya, mengungkap kebutuhan udara penduduk untuk rumah, pertanian, dan kebutuhan pokok lainnya. Seperti yang kita ketahui, air merupakan kebutuhan dasar manusia. Akan air bersih untuk mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Banyak penyakit yang disebabkan oleh krisis air seperti kolera dan disentri dan kebersihan yang buruk, tetapi mereka masih menjadi ancaman bagi kebanyakan orang. Yang ketiga, lokasi penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat atau objek untuk diadakan satu penelitian. Lokasi penelitian yang kami teliti di sini ialah di Distribution Center Pusat Gede 1 dan Pusat Gede 2 Surabaya. Penelitian mengambil lokasi penelitian tersebut karena telah beroperasi sejak tahun 1998 yang memberikan pelayanan ke wilayah untuk Surabaya Barat, Surabaya Utara, dan berkapasitas 10.000 sampai 11.000 meter kubik per pompanya. Beroperasi dengan kemampuan dorong 2.400 sampai 3.000 liter per detik. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.